Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian penting di dalam aplikasi Blender atau interface di dalam aplikasi Blender. Yang pertama-tama, ketika kita baru masuk di dalam aplikasi Blender, kita akan ditampilkan sebuah menu, yaitu menu untuk membuat file, yaitu ada menu general, 2D animation, sculpting, VFX, dan video editing. Ketika kita ingin membuat objek di Blender, kita sering menggunakan yang namanya general. Langsung saja kita pilih general, dan sekarang kita sudah masuk di dalam view aplikasi Blender. Sini sudah ada sebuah cube, kamera, dan juga lighting. Lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi Blender? Pertama-tama, ketika ingin menggeser dan melihat sekelilingnya, kita menggunakan menu tengah di dalam mouse. Sebentar, saya aktifkan dulu. Kelihatan. Kita ingin menggeser, melihat sekelilingnya, kita menggunakan di tengah mouse, kita tekan lalu kita geser-geser. Dan ketika ingin menggesernya ke samping, kita menggunakan tengah mouse tadi, lalu sambil menekan shift pada keyboard. Ini menggesernya ke samping. Dan ketika ingin menyeleksi objek, kita bisa menekan bagian kiri mouse. Ketika ingin menyeleksi semuanya, kita tekan lama di mouse bagian kiri, lalu drag, dan otomatis dia akan menyeleksi semua objek yang ada di dalam aplikasi Blender. Nah, itu. Lalu saya akan menjelaskan di sini di pojok kiri. Sini terdapat user perspective. Di sini ada select box, dan ini ada cursor, dan ini ada rotation. Ini ada scale, transform, nodes, yaitu atau bisa disebut dengan pensil. Ini ada penggaris, dan ini cube. Lalu di atas di sini ada banyak menu pilihan, yaitu ada menu 3D view, general. Kalian bisa mengeksplornya sendiri nanti. Di sini ada menu banyak menu juga. Di sini sering juga dipakai ketika kita mengklik objek, lalu kita pilih menu di sini, kita bisa beralih ke edit mode untuk mengedit bagian objek di sini. Kita bisa mengeditnya, memilih garis, face. Di sini ketika ingin kita memilih garis, kita klik di sini select mode, lalu kita bisa memilih garis yang ingin kita edit. Dan ini face, kita bisa mengedit face yang ingin kita edit. Dan kita beralih ke objek mode. Dan ketika ingin kita beralih ke objek edit mode, kita bisa menggunakan di keyboard, yaitu pada keyboard kita tekan tab. Di sini kita sudah beralih ke objek mode. Gitu. Kita tekan tab lagi, kita beralih ke objek mode. Kita tekan tab sekali, edit mode, tab sekali lagi, objek mode. Di atas banyak menu pilihan, yaitu menu file. File ini untuk menyimpan atau bisa juga membuat menu file baru. Kita bisa membuka file yang kita pernah buat atau sudah kita buat, kita buka di sini, open. Di sini juga bisa menggunakan di keyboard, yaitu Ctrl O. Dan di sini save, ini link, import. Import ini kita bisa mengimpor dari download, yaitu banyak menu importnya, yaitu APX, GLTF. Dan di sini ekspor, kita bisa mengekspor file blend kita menjadi file yang lain, yaitu APX, banyak sekali. Dan di sini ada menu Windows, di sini ada menu layout, dan di sini kita sedang berada di menu layout. Kita balik ke mode modeling, modeling.
Modeling ini seperti edit mode. Di sini ada menu sculpting. Sculpting ini biasa ingin membuat objek yang detail, kita bisa memberi bagian-bagian detailnya menggunakan sculpting. Di sini ada menu UV editing untuk mengedit bagian face dalam sebuah objek. Di sini ada menu tekstur. Tekstur ini bisa memberi warna juga. Ini ada menu shading. Shading ini bisa memberi tempat untuk memberi tekstur. Ini menu animation untuk menganimasikan sebuah objek. Menu rendering. Rendering adalah menu ketika kita nanti merender objek yang sudah kita buat, kita akan beralih ke menu rendering, compositing, dan masih banyak yang lainnya. Kita kembali ke menu layout. Di sini di pojok kanan terdapat menu scene collection, dimana ketika kita masukkan objek nanti dia akan kelihatan di sini. Seperti ini ada cube, ada kamera, ada lighting, dan di atas ini ada menu banyak juga pilihan. Ini kita bisa menampilkan move untuk memudahkan kita menggeser objek ke atas, bisa ke samping. Dan ketika kita ingin memudahkan kita dalam mengedit objek, kita bisa mengatur di sini di edit preference. Kita bisa mengaktifkan emulate numpad untuk menghadap ke depan, samping, dan juga atas. Kita sudah aktifkan ini, jadi otomatis kita bisa menghadapkan objek dari tampak atas, bisa menggunakan di keyboard yaitu 7, ke tampak depan 1, dan tampak samping 3. Ini akan memudahkan kita untuk mengedit objek nantinya. Dan di sini terdapat menu shading untuk pemberian warna. Ini adalah mode rendering untuk kita merender objek nantinya yang sudah kita buat. Dan di bagian kanan, paling kanan di sini terdapat menu. Ini menu render. Di sini kita bisa mengatur settingan renderannya. Sini menu kamera, kita bisa mengatur panjang kamera, lebar kamera. Sini menu view layer, dan di sini ini adalah menu modifier. Dan modifier ini yang akan kita sering gunakan nanti ketika dalam membuat suatu objek di dalam aplikasi Blender. Dan ini menu partikel, dan di sini menu untuk mengedit vertex dan juga yang berhubungan tentang face space. Dan sini tidak kalah pentingnya dengan modifier, ini adalah menu material untuk pemberian warna pada objek yang kita buat nanti. Dan di bawah di sini ada menu untuk menganimasikan suatu objek. Kalau kita ingin membuat animasi, dan kita akan sering menggunakan ini untuk menganimasikan sebuah objek. Dan mungkin itulah sedikit penjelasan bagian-bagian penting di dalam aplikasi Blender dari saya, atau interface yang biasa digunakan dalam aplikasi Blender. Sedikitnya saya bisa mengajarkan kepada kalian, dan kalian bisa mengeksplor lebih banyak melewati YouTube atau di mana.